Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga tetap sehat, semangat untuk meraih masa depan saudara. Karena dengan sosiologi hukum, sebagaimana yang kita bahas pada hari ini, kita akan mengupas bagaimana sebuah kehidupan yang penuh dengan hukum. Dan materi hari ini kita berbicara pelaksanaan hukum dan strata sosial. Hal ini berbeda dengan pertemuan kemarin pada pertemuan keempat, yaitu tentang sanksi hukum. Hari ini tentang pelaksanaan hukum dan strata sosial. Ayo kita lihat di papan. Ini adalah pelaksanaan hukum dan strata sosial. Ada ya di hukum, atau maksudnya di pelaksanaan hukum ada strata sosial. Kalau saudara mendengar kalimat strata sosial itu kan penuh dengan sosiologi atau kehidupan masyarakat. Hukum itu kan saudara yang paling dengar adalah ya semuanya sama. Berbicara hukum, ya yang bersalah mendapat hukuman, yang tidak bersalah ya tidak boleh dihukum. Seandainya dipaksa dihukum maka akan melawan banyak orang, meskipun sang pelaksana atau sang penegak hukum itu bermain-main, pasti akan berhadapan dengan banyak orang. Tetapi hari ini ada tema strata sosial dalam pelaksanaan hukum. Ayo kita bahas. Pada halaman berikutnya, ini kita review dulu pada pertemuan keempat kemarin tentang sanksi berdasarkan fungsi dan tujuan hukum. Di situ ada endingnya ada 4 prototipe hukum: tipe represif, tipe otonom, tipe progresif, dan tipe responsif. Ini memberikan gambaran adanya beberapa tipe terkait dengan sanksi itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Ya, hari ini kita berbicara tadi bagaimana struktur sosial dalam pelaksanaan hukum. Bisa terjadi suatu hukum tidak berjalan karena hukum dikalahkan kekuasaan. Oh, ini maksudnya. Jadi, penguasa kekuasaan berpeluang untuk bermain malam dalam dunia hukum. Kalau ini terjadi dalam negara kita, pasti mengancam akan kehidupan sosial dan masyarakat, kehidupan bernegara dan berbangsa. Pertanyaannya adalah, apakah fenomena ini ada? Ayo dijawab secara jujur. Ya, jawaban saudara itu refleksi dari pengetahuan saudara yang mungkin membaca dari buku atau mengalami sendiri terkait dengan bagaimana seorang penguasa, sebagian dari mereka, tidak semuanya tentunya, itu masih bermain-main dalam dunia hukum atau dalam proses hukum. Halaman kedua, atau kita baca bagaimana, apakah masih kental hukum tumpul ke atas, runcing ke bawah. Pernah mendengar kalimat ini sebelum mengikuti perkuliahan ini? Ya, ini adalah sebuah kalimat yang sering didengar dalam suasana kehidupan sosial, tetapi pada praktek hukum, tumpul ke atas, runcing ke bawah. Untuk para pejabat elit sangat sulit, tetapi untuk orang-orang bawah itu sangat mudah. Pertanyaannya, apakah benar ini? Apakah ini hanya sebuah alibi mereka yang kalah dalam proses hukum selanjutnya menjadikan sang penguasa
itu sebagai objek kesalahan atau tumpuhan kesalahan. Perhatikan, coba kalimat ini, tumpul ke atas dan runcing ke bawah ini, saudara pernah mengalami atau tidak? Kalau pernah mengalami, maka mungkin mudah untuk bercerita. Minimal pernah mengetahui. Jadi melihat sebuah realitas kehidupan yang di situ ada kasus hukum dan selanjutnya memang ada. Tetapi kalau tidak, saudara sulit untuk mencernanya. Mungkin sebagai pemahaman mudah dipahami, tetapi mungkinkah ini terjadi? Itu sebuah pertanyaan-pertanyaan. Kalau melihat berbagai diskusi, saudara pasti, oh iya, ini terjadi. Tapi kalau saudara tidak pernah mengalami atau tidak melihat secara langsung, nah ini pasti akan menjadi problem perdebatan di dalam jiwa saudara, hati saudara. Next, lapisan masyarakat itu pada dasarnya, atau bukan, sebelum ngomong lapisan masyarakat ya, pada dasarnya masyarakat itu adalah menginginkan equal, sama di hadapan hukum. Itu sebetulnya tidak hanya berbicara lapisan masyarakat atau masyarakat itu sendiri, bukan. Tetapi hukum itu juga memandang semua masyarakat itu equal. Jadi di hadapan hukum tidak ada yang membeda antara yang kaya, yang miskin, yang berduit, yang sama, berpejabat sama. Tetapi kita pahami bahwa kata Sukanto mengatakan ada lapisan masyarakat, upper class, elite, middle class, menengah, lower class, bawah. Ini ya seperti masih zaman-zaman bahula itu loh. Ada stratifikasi sosial, ada kelas yang sebetulnya pada saat ini sudah tidak ada. Tetapi dikatakan bahwa upper class, middle class, lower class ini masih menjadi fenomena dalam penegakan hukum. Kalau saudara menjadi penegak hukum mungkin, nggak mungkin ini. Tetapi kalau saudara sebagai lawyer atau sebagai masyarakat biasa, mungkin akan mengatakan iya, memang terkait dengan lapisan masyarakat, maksudnya ada upper class, middle class, lower class itu memang ada dalam kehidupan sehari-hari, dan ketika dihubungkan dengan hukum sedikit banyak kemungkinan ada. Kita ngomong kemungkinan ada karena memang tidak di setiap tempat. Kita halaman selanjutnya. Menurut Peterim Sorokin, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat, hierarkis. Ada yang kelas tinggi, ada yang kelas bawah. Sorokin ini memang ya menyoroti terkait dengan ya kelas-kelas tersebut. Ya memang Sorokin ini menyampaikan berdasarkan dari sebuah pengalaman kehidupan dan sebuah pengalaman berproses dalam dunia hukum. Penghargaan yang lebih tinggi terhadap sesuatu akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi dari hal lainnya. Jadi, kalau saudara mempunyai penghargaan yang lebih tinggi terhadap sesuatu, akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi dari hal yang lainnya. Ketika dihubungkan dengan hierarkis atau hukum yang bertingkat tadi, maka ini sangat berhubungan. Ketika penegak hukum sudah mulai memberikan penghargaan terhadap seseorang, maka dia tidak akan bisa berbuat adil, equal terhadap semuanya. Tetapi kalau tidak, maka maksudnya hakim, tidak hanya hakim ya, semua penegak hukum lah, ketika melihat tanpa berpijak pada sebuah penghargaan, atau mungkin kalau dalam Jawa itu ewuh pakewuh dan lain sebagainya, maka semuanya equal. Selanjutnya, lapisan masyarakat itu adalah ketika dihubungkan dengan kekayaan, yaitu ada kaya, menengah, miskin. Ya ini sebuah realitas kehidupan. Gak mungkin semuanya kaya, semuanya menengah, atau semuanya miskin.
Karena itu dalam kehidupan sosial ya memang untuk penumpang kehidupan. Kalau semua kaya, bisa-bisa tidak ada yang mau bekerja yang jadi kasar. Atau kalau tidak ada semua miskin, bisa-bisa semuanya ya bermental kaum fakir miskin kan begitu. Pangkat ada jenderal sampai kopral, yaitu dalam struktur di misalkan TNI atau kepolisian, ya kita akui di situ ada dalam hal pangkat, dan itu merupakan bagian lapisan masyarakat. Kemudian dalam hal pekerjaan ada guru, pengusaha, ada pembantu guru, pembantu pengusaha, ada macam-macam. Selanjutnya ada profesor, ada asisten muda kalau dalam dunia kampus ya. Ada rektor kepala. Selanjutnya dalam hal kedudukan ada ketua MPR, rakyat biasa, presiden sampai RT. Antara RT sampai presiden ada kepala desa, kepala daerah, gubernur. Itulah terkait dengan lapisan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan proses penegakan hukum. Saya katakan ada hubungannya, ya sedikit banyak mereka berhubungan. Meskipun ya tidak semuanya. Sekali lagi dalam tema hari ini kita berbicara bagaimana tentang penegakan hukum terkait dengan stratifikasi yang ada di kelas-kelas yang di masyarakat. Status sosial, jenis kelamin, geografi juga menjadi bagian dari lapisan masyarakat yang menjadi tema hari ini. Dalam hal ukuran kriteria ini adalah digolongkan atau penggolongan anggota masyarakat itu berdasarkan sebagaimana yang halaman sebelumnya, kekayaan, kekuasaan, kehormatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, dan kelompok. Jadi kalau Sukanto itu dia menempatkan 4 hal, saya tambahkan kelompok dan informasi. Ini hubungannya dengan ukuran kriteria, ini dihubungkan dengan penggolongan anggota masyarakat yang dihubungkan dengan penegakan hukum tadi. Jadi, kekayaan, kekuasaan, kehormatan, ilmu pengetahuan dan teknologi sedikit banyak berpengaruh terhadap proses penegakan hukum. Informasi dan kelompok juga sedikit banyak berpengaruh. Meskipun hal ini tidak boleh dipatokkan atau dipastikan kalau begitu enak ya yang jadi penguasa, mereka kebal hukum. Banyak kok orang yang menjadi elit di kekuasaan. Berapa menteri yang di pemerintahan Jokowi yang sudah masuk penjara? Apalagi pada waktu pemerintahan Pak SBY kemarin. Banyak yang kita lihat baik-baik, tahu-tahu kemudian masuk penjara. Ya karena memang mereka dikategorikan korupsi itu bukan sebatas untuk kekayaan diri sendiri, tetapi karena kadang-kadang tuntutan partai politik atau kadang-kadang tuntutan kolega yang ada. Ya kita tidak tahu mana yang intinya yang bersangkutan meskipun jadi menteri itu kena masalah hukum, dan hal tersebut kalau memang diberlakukan maka ya stratifikasi sosial dalam penegakan hukum relatif terklarifikasi ya. Oke. Selanjutnya lapisan hukum itu seseorang yang berada dalam suatu lapisan atas, menengah, dan bawah akan diikuti oleh kedudukan atau status. Jadi sebuah status itu sangat berhubungan dengan lapisan-lapisan masyarakat tadi. Setiap kedudukan akan diikuti oleh peran atau role dari seseorang. Kedudukan yang disandang oleh setiap anggota masyarakat dapat diperoleh dengan sendirinya. Askrip status diberi karena jasa-jasanya, ascent status, dan diraihnya dengan usaha sendiri, ascif status. Saudara, berbicara lapisan hukum ini dihubungkan dengan lapisan atas, menengah, dan bawah. Ini kita hubungkan dengan status, kedudukan seseorang ketika berproses dalam suatu hukum atau sebuah kasus hukum. Realitas ini saudara bisa melihatnya. Contoh, supaya tidak sulit memahaminya, jika seseorang mempunyai kedudukan tinggi, mungkinkah aturan bisa berjalan?
Ayo jawab. Misalkan ini ada contoh. Seorang polisi lalu lintas, jika ada pelanggaran yang melakukan itu adalah sang jenderal, bagaimana? Apakah sang polisi akan memproses? Ayo jawab yang benar. Kita tidak pada posisi memunculkan polisi loh ya ini, tetapi ini sebuah pertanyaan yang saudara lihat bagaimana di lapangan. Loh Pak, jenderal kan tidak diurusin polisi. Kalau jenderalnya TNI Angkatan Darat, yang ngurusin kan polisi militer. Ya betul juga saudara. Tetapi taruhlah jenderalnya polisi, ketika dia melanggar lalu lintas begitu, apakah sang petugas berani memproses? Ini sebuah pertanyaan yang saudara harus memiliki jawaban. Ya, jawabannya itu. Yang kedua, jika pimpinan salah, mungkinkah anak buah mengingatkan? Takut. Mungkin begitu saudara. Berani. Karena ini sebuah tuntutan. Ya, itu mungkin pernyataan saudara. Dan ada banyak contoh lain yang intinya bahwa ketika dihubungkan dengan halaman sebelumnya, itu adalah lapisan hukum yang berhubungan dengan berbagai contoh kasus penegakan hukum. Jadi memang rumit ya kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang di atas sang penegak hukum untuk memproses hukum. Karena kalau bawahan mudah memprosesnya, tetapi kalau atasan, ini sebuah permasalahan yang sering terjadi dan perlu atau membutuhkan sebuah solusi supaya ada equal, ada kesamaan dalam proses penegakan hukum. Selanjutnya, untuk mempertajam analisis diperlukan teori konflik. Wow, ya, teori konflik. Memang menarik apakah teori konfliknya Dahrendorf ataupun Marx dalam hal mempertajam analisis terkait dengan penegakan hukum hari ini supaya equal, sama semua di hadapan hukum, maka belajar teori konflik itu bagus supaya para penegak hukum tidak bimbang, karena yang mereka jalankan adalah kewajiban dia sebagai aparat, amanah yang dia sumpahkan pada waktu proses dia menempati pada posisi saat ini. Ya, belajar Marx dan Dahrendorf dalam konflik itu bagus, karena konflik yang ditampilkan atau teori konflik yang ditampilkan itu bagaimana mengubah pola yang realitasnya ada stratifikasi sosial dalam penegakan hukum. Selanjutnya bagaimana terhilangkan atau minimal meminimalisir terkait dengan ewuh pakewuh atau sebuah ketidakberanian dalam penegakan para atasannya. Konflik untuk mengetahui sebab tidaknya berjalannya hukum. Jadi, kalau kita memakai konflik, teori konflik, itu selanjutnya memudahkan kita untuk mengeksekusinya, karena peduli amat atasan, peduli amat orang yang disegani dan sebagainya. Kalau memang yang bersangkutan adalah ada kesalahan sebuah hukum, ya go ahead, harus dijalankan terkait dengan proses penegakan hukum. Karena kalau tidak, maka sang penegak hukum tersebut akan mendapat ya balasan yang setimpal, dalam artian dia kemungkinan kena sanksi etik oleh majelis etiknya hukum, hakim, ataupun lainnya. Itu sebuah resiko yang
harus diantisipasi. Yang tidak setuju aturan hukum, yang ada setuju aturan hukum. Intinya bahwa dalam hal mempelajari teori konflik itu digunakan bagaimana tidak ada stratifikasi sosial dalam penegakan hukum. Saudara-saudara mungkin bisa melihat The Journal of Society and Media untuk menjadi referensi. Begitu juga channel Agus M. Fauzi Official, yang di situ juga ada beberapa contoh untuk dihubungkan dengan tema hari ini. Oh iya, hari ini kita tadi belum menampilkan referensi ya. Kita belum menampilkan referensi untuk saudara ketahui. Ini ada sosiologi hukum. Ini referensi utama mata kuliah hari ini. Ini karya praktisi hukum. Pokok-pokok sosiologi hukum. Ini berkelahi melawan korupsi. Kalau berbicara KPK ini memang ya semuanya sudah paham betul bagaimana di sana equal semuanya, karena semua mata menyorot ke sana, dan yang menjadi semacam jaminan untuk kehebatan penegakan hukum di Indonesia. Ini sosiologi hukum Alvin S. Johnson. Ini juga sosiologi hukum. Banyak sebetulnya referensi untuk saudara. Jangan bunuh KPK, ya karena ini memang sering diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kekuasaan dan perilaku korupsi. Korupsi mengorupsi Indonesia. Ini pokok-pokok sosiologi hukum menjadi sumber yang relatif pokok. Ini penegakan hukum progresif. Sosiologi hukum juga banyak sumber-sumbernya. Pengantar sosiologi hukum. Reformasi penegakan hukum. Jadi, saudara-saudara, itu beberapa referensi yang bisa menjadikan saudara bisa memahami terkait dengan tema hari ini, yang bagaimana dalam penegakan hukum itu berpikir jernih, equal semuanya. Apa yang menjadi pertanyaan pada awal tadi selanjutnya tidak terjadi. Tumpul ke bawah, kok tumpul ke bawah? Tumpul ke atas, runcing ke bawah. Itu jangan sampai terjadi. Kalau terjadi, maka orang-orang sosiologi hukum harus mengkritisinya. Karena yang bisa menghidupkan terkait dengan proses yang benar dalam menegakkan hukum, salah satunya adalah orang-orang sosiologi hukum. Orang-orang praktisi hukum atau orang ilmu hukum murni itu ya berbicara berdasarkan apa adanya. Tetapi kan kalau saudara sebagai orang yang belajar sosiologi hukum akan melihat pada kesempatan ini terkait dengan stratifikasi sosial. Ya kalau memang terjadi, bahaya itu kalau dibiarkan. Sehingga untuk perkuliahan hari ini supaya saudara lebih berguna, maksudnya berguna itu supaya saudara juga lebih paham terkait dengan bagaimana penegakan hukum dengan bebas stratifikasi sosial ini, saudara perlu menuliskan satu kasus yang saudara lihat, atau saudara wajib mencari sebuah kasus di kabupaten kota masing-masing untuk ditulis di komen. Nanti setiap mahasiswa wajib menulis, dan nanti mahasiswa selanjutnya, taruhlah nomor urut selanjutnya, maka akan mengoreksi apakah benar atau tidak. Misalkan nomor 1 menulis A begitu, nanti yang nomor urut 2 akan mengoreksi betul atau salah ini. Apakah hal ini ada hubungannya dengan perkuliahan hari ini. Dan selanjutnya nanti yang kedua akan dikoreksi oleh nomor 3,
sampai yang nomor terakhir itu dikoreksi oleh nomor urut 1. Sehingga dengan cara seperti itu saudara bisa saling tukar sebuah fenomena, bahkan sebuah fakta dari menegakkan hukum. Apakah betul ada sebuah permainan sang penguasa dalam proses penegakan hukum, atau masih adakah yang tumpul ke atas dan runcing ke bawah? Dan kalau itu terjadi, saudara perlu mencari sebuah solusi, dalam artian memberikan kritik dari apa yang terjadi tersebut. Kritik tidak sebatas kritik ya. Kritik selanjutnya saudara memberikan solusi. Seharusnya bagaimana proses penegakan hukum yang berpatokan pada stratifikasi sosial tersebut. Semoga ada manfaat. Semoga bisa menjadi referensi bagi saudara untuk mengulas berbagai kasus hukum yang dia keluar dari koridor hukum itu sendiri, koridor substansi hukum. Semoga ada manfaat. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.